Baik, terima kasih Pak. Kita kan sekarang ada budaya baru, 3 planters, ya, enter planters 3 on 3. Tujuannya bahwa adalah setiap karyawan merasa dirinya adalah pemilik, sehingga kita memperlakukan segala daya upaya kinerja kita selaku pemilik bisnis untuk keberhasilan bisnis tersebut. Kata-kata sederhana itu dalam koridor. Ya, koridornya apa? SOP, IK, surat edaran, kemudian norma sosial. Nah, itu dia batasannya. Nah, dari 3 on 3 itu kan di minggu lalu kan kita belajar yang namanya ini ya, yang Go AI. Nah, kita kan belajar ini yang minggu lalu ya, Go Lean, cepat, ringkas, kemudian ada Go Green, Go AI, ada Go Secure ya, kita review balik, ada Go Beyond, ya, sudah kita jelaskan minggu lalu. Nah, dia adalah 3 key elemen. Nah, sekarang itu di sini dia, nih, yang elemen yang ini, penguatan leadership, ya, dengan apa? Bekerja dengan exceeding expectation, kemudian continuous learning, belajar terus menerus, kemudian leader create leader, ya. Nah, penjelasannya seperti berikut. Oke, cita-citanya adalah transformasi perkebunan unggul. Ya, balik lagi Pak, dan tak pernah bosan. Ini semua berkaitan dengan kinerja. Ya, budaya dan perubahannya itu seperti cahaya dan udara, nggak nampak, bisa dirasakan, tapi sangat dibutuhkan. Itulah budaya. Ya, jadi dia yang pertama tadi ya Pak, bagian dari 3 key elemen itu exceeding expectation, continuous learning, dan leader creates leader. Itu Inggrisnya, kita lihat Indonesianya. Nah ini Pak, exceeding expectation. Bapak Ibu wajib kerja melampaui target, ya, dan disiplin eksekusi, efisiensi biaya tetap. Jadi kalau targetnya 100%, diharapkan kita minimal 105% untuk kinerja. Penghematan, ya, udah kita tahu sendiri lah ya, efisiensi biaya serendah mungkin. Ya, jadi semuanya yang baik dalam batas yang efektif dan efisien, ya, kita kelola baik produktivitas kinerja ataupun penggunaan biaya melampaui target. Kemudian continuous learning, budaya belajar yang tidak pernah berhenti. Ya. Contoh yang tadi Pak ya, yang Pulse, berkaitan dengan Pulse Library tadi, ya. Itu kan juga bagian dari upaya kita untuk tetap belajar dan tidak pernah berhenti. Kemudian leader creates leader, katanya Pak, organisasi yang betul itu kalau pemimpin bisa diciptakan secara bertahap. Jadi leader-leader baru harus muncul. Contoh misalnya, saya pindah, maka pengganti saya harus dipastikan punya kapabilitas di atas saya. Baru leader create leader itu, pemimpin menghasilkan pemimpin baru itu benar. Salah satu dari Bapak sekalian misalnya promosi menjadi karyawan pimpinan, di situ hari pindah, maka di situ hari juga ada pengganti. Itu baru benar leader creates leader. Ya. Tapi kalau pindah satu orang lalu organisasi itu jomplang, wah berarti organisasinya tidak menciptakan pemimpin baru. Itu sangat-sangat tidak baik. Ya. Jadi siapapun yang dari kita mutasi, pensiun, kemudian bahkan cuti sekalipun, roda organisasi harus tetap berjalan dengan pemain pengganti, dengan pemimpin baru. Ya, itu dia leader creates leader. Nah ini tadi yang melampaui ekspektasi produksi. Jadi misalnya target rendemennya 23%, ya kita harus di atas itu. Bagaimana caranya? Optimalisasi siklus panen. Contoh-contoh ya Pak, manajemen TPH, analisis, respon cepat terhadap iklim dan hama, ya Pak Cek. Ya, dan sekarang isunya Pak Jen concern terhadap penanganan hama ya di TPM. Kemudian ada kurikulum belajar. Ini tadi Pak ya,
bahwa belajar tidak pernah berhenti. Kita belajar digitalisasi, kita belajar standar-standar ISPO dan RSPO. Kemudian di lapangan kita gunakan teknologi baru, ada Grabber, sekarang angkut ada pakai electric vehicle. Ini kita adopsi Pak. Kembali lagi untuk peningkatan produktivitas dan kinerja. Nah ini, kalau dulu Pak drone itu persepsinya kan hanya untuk ambil foto dan video. Ya, lama-kelamaan digunakan apa? Untuk melihat tanaman rusak atau enggak. Lama-kelamaan digunakan apa? Drone besar. Seperti kita lihat di video-video yang di-share di media sosial, bisa pupuk, bisa nyemprot, bahkan bisa panen gitu. Ya. Jadi kita adaptasi teknologi itu pun kemampuannya terus meningkat gitu. Jadi dari awalnya drone itu hanya manfaatkan foto dan kamera, lama-lama kita gunakan untuk collecting data, kita analisa, kita evaluasi, lalu kita berikan penanganan yang sesuai dengan masalah yang timbul. Nah ini Pak, tadi yang saya bilang pemimpin harus mengembangkan pemimpin lainnya, kan gitu ya. Jadi setiap saat ada orang pindah, mutasi, cuti sekalipun, aduh nggak bisa Pak, si anu lagi cuti, wah kacau kita. Ya, jadi ini Pak sifatnya adalah objektif dan subjektif gitu. Dia berlaku dua arah. Ada pemimpin yang harus mengajar, meng-create leadernya, kemudian yang di bawahnya juga calon pengganti yang harus mau belajar. Jadi dia berlaku dua arah, sebagai objek dan sebagai subjek. Ya. Jadi nggak semata-mata, oh asisten harus paten keraninya, enggak. Keraninya pun harus belajar, mau diajari. Gitu. Jadi ini berlaku dua arah gitu. Jadi jangan salahkan pimpinannya, coba lihat diri sendiri apakah saya juga mau belajar atau tidak. Jadi ini dua arah ya Pak, timbal balik gitu lah. Nah, bagaimana caranya? Ini contoh-contoh aja, mentoring dan coaching. Ya, apa bedanya? Kalau yang selama ini kita dapat sama Pak GM di ruangan Pak GM itu namanya mentoring Pak. Kita diajari dengan pengalaman kerja, dicontohkan, lalu ada target, ada evaluasi, ya, lalu kita laksanakan perbaikan. Itu namanya mentoring Pak. Ya, kayak ngajar aja. Nah, tapi kalau coaching ini Pak, kita dibimbing ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya tidak mengarahkan, ya, coaching itu tidak mengarahkan, tapi si objeknya akan berjanji sendiri untuk meningkatkan kinerjanya. Kita kasih contoh ya. Katakan misalnya coaching dia mentee dan coachee dan mentee gitulah kalau nggak salah ya. Kalau dia auditor dan auditi, kalau untuk audit ini coaching dan mentee. Misalnya pertanyaannya begini, kalau coaching, apa target Anda dalam 5 tahun mendatang? Misalnya yang ditanya adalah saya oleh coachingnya, saya yang di coaching. Saya akan menjawab bahwa target saya menurunkan berat badan dari 90 kg menjadi 85 kg. Lalu muncul pertanyaan lagi, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan menjawab, saya akan melaksanakan diet, tidur 8 jam sehari minimal, makan 80% kenyang atau makan dengan porsi kecil. Apalagi yang mau Anda kerjakan? Saya akan matikan HP malam-malam supaya tidak ada gangguan dari kawan-kawan yang nongkrong di bumdes, yang bikin akhirnya makan nasi goreng. Kan gitu ya, minum kopi susu malam-malam kalori tinggi. Lalu pertanyaannya lagi, kira-kira bagaimana dukungan lingkungan bagi Anda? Saya akan komunikasi dengan si A atau si C karena dia sudah berhasil dietnya. Apa rupanya yang dia kerjakan? Dia melaksanakan intermittent fasting dan seterusnya. Kan gitu. Ini contoh ya Pak. Nah kemudian ada kesepakatan di ujung di coaching itu. Nanti kita tulis, saya berjanji untuk A, B, C, D untuk targetnya. Jadi yang si orang yang dibimbing untuk punya target, dia yang menyatakan janjinya sendiri untuk berubah. Itu coaching. Kalau mentoring, ya kita diajari. Jadi kalau coaching dan mentee, sang coachingnya tidak akan mengarahkan, oh enggak, kamu harus begini, kau buka YouTube cara diet Aderai, enggak gitu dia Pak. Jadi kesadaran sendiri si mentee-nya lah yang digugah, lalu dia berjanji,
maka akan ada perubahan dalam kemampuannya sebagai leader. Ya, jadi yang tadinya target berat badan itu Bapak gantikanlah dengan subjek lain atau objek lain. Misalnya, gimana saya menyelesaikan pekerjaan yang dulunya 3 jam jadi 2 jam. Nah, lalu bikinlah janjinya ke bawah. Itulah bagian dari coaching. Nah, untuk delegasi strategis, jadi kita harus memberikan kepercayaan kepada bawahan, ya, untuk melaksanakan pekerjaan menurut yang dia tahu. Lalu kita laksanakan koreksi dan evaluasi. Ya. Jadi jangan ajari pakai, katanya jangan ajari pakai garis lurus, biarkan menemukan jalannya, lalu koreksi supaya tetap on the track, tetap dalam garisnya. Silap-silap ngajari, ternyata ngajari ayam bertelur gitu ya, atau ngajari ikan berenang, katanya kan gitu ya, kalau silap-silap. Jadi delegasi strategis itu kita kasih tanggung jawab penuh, lalu ada improvement sehingga dia punya rasa memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan itu ya. Tapi kalau dia modelnya kalau harus A, B, C, D, nanti sekian jam sekian lapor saya, maka kacau ya. Jadi menumbuhkan kesadaran, akhirnya apa? Peningkatan produktivitas dan kinerja. Nah, ini contoh aja ya, stand up dealing harus ngapain gitu, kompetensi utamanya panen, targetnya panen harian, manajer atau general manager, dia lebih ke strategik dan stakeholder. Targetnya keberlanjutannya sustainable dan profitabilitas atau keuntungan kebun gitu. Boy, inilah kata-kata yang paling kita tunggu di akhir diskusi ini adalah terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sekalian atas sosialisasi keikutsertaannya dalam sosialisasi. Sebagai informasi juga sudah saya kirim di grup ya Pak. Bukan bagaimana saya mensosialisasikan, tapi